Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Nuratri Madias Merjati Eskom CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Sragi Kabupaten Pekalongan akan memaparkan aksi nyata modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Jadi pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa dalam kegiatan belajar. Di sini guru memberikan perhatian terhadap keunikan karakteristik siswa yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diperlakukan yang sama antar satu siswa dengan siswa yang lainnya karena memiliki perbedaan karakteristik. Rencana penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini terdapat beberapa rencana, yaitu yang pertama memetakan kebutuhan belajar murid melalui 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Kemudian yang kedua, membuat RPP pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, membuat strategi diferensiasi, yaitu yang di sini yang pertama ada diferensiasi konten, yaitu tentang apa yang kita ajarkan kepada siswa, tentang tanggapan, tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kemudian, diferensiasi proses adalah yang berkaitan dengan proses yang mengacu pada bagaimana siswa akan memahami apa yang mereka pelajari. Saat kita memetakan kebutuhan belajar murid, murid kita bisa belajar mandiri atau kelompok harus dipertimbangkan dari skenario pembelajaran, dapat menggunakan pembelajaran berjenjang dengan berbagai tingkat kompleksitas yang berbeda. Kemudian yang ketiga, diferensiasi produk. Di sini adalah berupa tagihan apa yang kita inginkan dari murid berkaitan dengan hasil pekerjaan siswa setelah mempelajari materi pelajaran maupun unjuk kerja. Kemudian untuk rencana penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini yang lainnya adalah meminta feedback dari tim teaching maupun siswa terhadap pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian mendokumentasikan segala kegiatan baik video, foto maupun dokumen tertulis. Dan yang berikutnya adalah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan dengan yang pertama kita melakukan observasi kelas dengan melakukan kegiatan wawancara untuk mengetahui gaya belajar dan kesiapan belajar siswa. Kemudian pada tahap pelaksanaan berikutnya yaitu dalam proses pembelajaran itu dalam kegiatan pendahuluan bisa diawali dengan berdoa sebelum pelajaran, menanyakan kabar siswa, dan mengajukan beberapa pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan materi. Kemudian dalam tahap kegiatan inti, siswa menyimak materi yang disajikan guru dalam berbagai jenis materi, bisa berupa e-modul atau link video tentang yang menyesuaikan dengan materi yang diajarkan. Kemudian di sini siswa melakukan diskusi untuk menyelesaikan permasalahan LKPD dan guru dapat melakukan aktivitas memantau keaktifan siswa. Kemudian dalam kegiatan inti ini juga dalam proses pelaksanaannya siswa dapat menyajikan hasil karya dengan berbagai jenis produk yang mereka kerjakan menyesuaikan kebutuhan siswa. Kemudian dalam kegiatan penutupnya, siswa menyampaikan kesimpulan dan refleksi kegiatan pembelajaran. Oke. 10 TJKT 4 tadi kalian sudah ya mengerjakan evaluasi, udah mengerjakan asesmen untuk elemen 2. Dan tadi untuk hasilnya alhamdulillah sudah memuaskan, sudah di atas KKM semua. Tepuk tangan buat kalian. Nah, berikutnya ini mungkin kita tadi udah selesai evaluasi. Sekarang berarti mau tanya nih, barangkali kalian ada kesulitan atau ada hal yang kurang dipahami? Ada nggak? Nah, berikutnya mungkin kalau nggak ada kesulitan,
katanya nggak ada, berarti tanya katanya nggak ada. Sekarang berarti yang itu deh, nanya aja nih sama kalian, ada nggak yang mau jadi volunteer untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Oh iya, Mbak Lisa. Itu Bu, tadi kita sudah belajar tentang perkembangan teknologi pada bidang TJKT. Iya. Terus juga udah belajar pemanfaatan seperti apa, dan kita juga udah belajar tentang ini Bu, keamanan informasi dalam perkembangan teknologi itu seperti apa. Oke, terima kasih buat Mbak Lisa udah menyampaikan kesimpulan buat hari ini. Jadi tepat sekali ya, tadi kita udah belajar perkembangan teknologi sekarang itu udah seperti apa, sampai mana, sejauh mana. Terus kita juga udah belajar pemanfaatan dari perkembangan teknologi yang semakin canggih itu seperti apa. Kayak tadi kita udah belajar perkembangan dari IoT ya, yang misalkan kita di luar ruangan atau kita sedang berada di tempat yang jauh, kita lupa mematikan lampu di dalam rumah, kita bisa otomatis matikan hanya memanfaatkan smartphone kalian kayak gitu. Nah, yang berikutnya ada nggak yang bisa atau mau jadi relawan menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini? Oh iya, Mas Dika. Iya, silakan Mas Dika, boleh disampaikan refleksinya sambil berdiri ya. Ya Bu. Jadi untuk refleksinya ya Bu, saya senang sekali ini Bu, ternyata bisa tahu perkembangan teknologi sekarang itu seperti apa, kemudian bagaimana cara memanfaatkan keamanan sistem informasi yang tepat itu. Kayak gitu Bu. Oke. Jadi itu ya, tadi kalau kita refleksi mungkin dari yang sebelumnya belum tahu pemanfaatan teknologi, perkembangan teknologi itu seperti apa, kemudian memanfaatkan kita juga belajar tadi di bagian security information security ya, keamanan informasi itu yang tepat bagaimana. Nah, dari serangkaian kegiatan pembelajaran tadi ini ya, kita ternyata udah di ujung pembelajaran. Sebenarnya Beratri masih ingin belajar lagi bareng kalian, tapi sayang sekali waktunya udah habis. Nanti untuk materi berikutnya kalian bisa pelajari lagi tentang elemen yang berikutnya ya, tentang job profile technopreneur. Itu ada materinya, nanti Ibu kasih di classroom, kalian nanti pelajari di classroom itu ya, untuk belajar kalian di rumah. Dan mungkin untuk hari ini Beratri cukupkan, dan semangat terus buat kalian ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 10 TJKT 4. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya, ini sehat semua, ceria semua, kelihatannya kayaknya Beratri jadi ikut-ikutan semangat nih kayak kalian. Mari sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa? Andika ya. Teman-temannya tolong dipimpin berdoa ya Mas. Ya Bu. Coba tutup, siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Semoga dengan kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa, kita diberi kemudahan untuk menyerap ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Amin. Amin. Nah, berikutnya Beratri mau absen kehadiran kalian terlebih dahulu hari ini untuk hari apa ya? Hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023. Abia ada? Ahmad Febrian, Andika Dwi Purnama,
Alhamdulillah ternyata semuanya hadir ya. Jadi nggak ada yang nggak berangkat, semuanya udah hadir dan luar biasa sekali hari ini. Bu Ratri mau tanya dong, perasaan kalian hari ini bagaimana ya? Senang. Kenapa? Ada yang senang? Selain senang, kenapa? Galau. Ada yang galau juga? Kenapa? Kenapa galau? Enggak punya uang. Kirain Bu Ratri kalian galau karena stalking story dia lagi sama yang lain. Enggak bercanda. Ngomong-ngomong yang lagi bahagia kenapa ya? Tolong dong, siapa yang lagi bahagia? Silakan. Oh, kamu lagi bahagia? Fadrian, Mas Fadrian. Kenapa nih, Mas? Menemukan uang di jalan. Oh, menemukan uang di jalan, dia bahagia. Bahagia sekali. Uangnya siapa? Nggak tahu, tapi kamu udah bahagia ya. Pokoknya lihat uang aja udah bahagia ya, walaupun bukan miliknya. Oke, luar biasa sekali ya perasaan kalian hari ini. Ternyata ada yang bahagia, ada yang merana nggak punya uang, ada juga yang bahagia karena nemu uang ya di jalan. Oke, luar biasa sekali. Ngomong-ngomong, udah sarapan belum? Kompak sekali sih kalau jawab belum. Oh, berarti belum 2 kali semua ini. Iya. Mau? Mau. Mau apa? Mau sarapan 2 kali? Iya. Oh, ada yang belum sarapan. Kenapa? Nggak doyan sarapan atau diet? Nggak biasa makan pagi. Kenapa? Kalau makan pagi itu ya perutnya sulit menerima nasi gitu. Iya. Sukanya roti sama susu. Enggak. Kalian tuh orang mana sih? Indo bukan, orang barat bukan. Oh, orang Inggris. Inggris, Jepang. Orang Inggris kayak kamu ya. Oke. Berarti lanjutkan, kita mau tadi kita udah berdoa. Kita lanjutin. Sebelum kita mulai pelajaran, berarti minta tolong kalian untuk berdiri, memeriksa kerapian kalian. Apakah ada yang belum rapi berseragamnya, atau juga misalkan kalian lihat sampah di sekitar kalian, kanan kiri kalian, minta tolong bisa dibersihin, diambil dan dibuang di tempat sampah ya. Silakan boleh berdiri dulu, dicek kerapiannya apakah udah rapi. Udah rapi. Ada yang lihat sampah di samping kanan kirinya? Siapa? Sampahnya. Oh iya, yang ada sampah boleh dibuang dulu keluar. Nggak apa-apa, nggak punya siapa, yang penting lihat sampah dibuang aja. Makasih ya Mas. Oke, yang lainnya boleh dipersilakan duduk kembali. Makasih. Sebelum TJKT 4, mungkin sebelum kita tadi, terima kasih ya kalian udah bersih-bersih, udah memeriksa kerapian kalian untuk mengecek apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Dan mungkin sebelum kita mulai pelajaran, yang pertama kita harus bersyukur ya. Kita bisa bertemu kembali, bisa bertatap muka kembali, kita diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kenikmatan untuk dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan keadaan kalian yang luar biasa, dengan perasaan kalian yang beraneka rasa perasaan, ada yang galau, ada yang bahagia nemu uang, dan macam-macam yang lainnya. Nah, berarti ini nih, mau tanya, apakah ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya itu kita udah sampai materi apa? Ya, Mas siapa? Firman. Iya, Firman. Proses bisnis di bidang TJKT. Proses bisnis bidang TJKT. Iya, tepat sekali ya. Tepuk tangan buat teman kalian. Benar sekali, minggu sebelumnya itu kita udah bahas tentang
proses bisnis bidang TJKT. Ternyata dalam bidang TJKT itu proses bisnisnya macam-macam ya. Dalam setiap bidangnya ada beberapa proses yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan. Misalnya kayak kemarin itu kita belajar contohnya di proses bisnis kayak desain grafis ya. Desain grafis itu nanti mulai ada customer yang datang, terus meminta contoh desainnya yang seperti apa, proses pengerjaannya bagaimana, kayak gitu. Nah, pertemuan hari ini sangat spesial sekali. Kita akan melanjutkan pembelajaran di elemen yang berikutnya, yaitu yang elemen 2. Nah, elemen 2 ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi dalam bidang TJKT. Nah, tujuan pembelajarannya itu seperti ini. Kalian nanti diharapkan setelah mempelajari materi ini, itu diharapkan dapat menerapkan teknologi pada perangkat teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, kemudian dapat menganalisis pemanfaatannya untuk apa. Contohnya ada perkembangan teknologi 5G, pemanfaatannya untuk apa. Ada perkembangan teknologi IoT, itu pemanfaatannya untuk apa, seperti itu. Nah, setelah kalian menganalisa, juga kalian diharapkan mampu menganalisis isu-isu terkait implementasi dari perkembangan teknologi tersebut. Nah, Bu Ratri mau tanya nih, kalian pernah tahu nggak lihat orang atau pernah nggak melakukan literasi digital? Kalian tahu perkembangan bahwa kita bisa loh mematikan saklar lampu on off itu secara otomatis tanpa kita harus menyentuh saklarnya. Jadi misalkan kayak kita posisinya lagi di luar kota, lupa mematikan perangkat, misalkan lampu yang ada di rumah, kita lupa mematikannya. Terus gimana caranya kita bisa matikan? Ternyata ada teknologi yang mampu mengatasi seperti itu. Ada yang pernah tahu mungkin? Nah, itu kan bagian dari apa? Perkembangan teknologi. Jadi sekarang itu teknologi itu makin canggih, sudah makin berkembang. Yang lainnya lagi, misalkan kalian tidak perlu nyimpan file itu yang nggak punya flash disk nih, kalian bisa menyimpan file kalian, dokumen kalian itu menggunakan metode kayak perangkat contoh kayak penerapan cloud computing seperti itu. Jadi kalian bisa memanfaatkan menyimpan data kalian itu secara online. Jadi kalian yang nggak punya flash disk itu nggak usah khawatir bagaimana mau nyimpennya. Kalau kalian punya email, itu kalian bisa memanfaatkan media itu untuk menyimpan data kalian. Itu juga salah satu dari perkembangan teknologi. Namun perkembangan teknologi yang semakin canggih itu, kalau nggak kita imbangi dengan tidak kita imbangi dengan pengetahuan pemanfaatannya itu yang tepat seperti apa, kemudian kita juga nggak bijak dalam memanfaatkannya, itu malah bisa menjadi menjadi semacam keamanan informasi kita itu malah jadi terancam. Kayak gitu. Jadi selain dengan kita tahu perkembangan teknologi, kita juga harus tahu isu-isu apa nih yang sedang berkembang yang berkaitan dengan teknologi informasi. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini, kayak gitu. Oke, pasti kalian di rumah sudah sempat membuka Classroom kan? Ya kan? Nah, di sana ada beberapa untuk menyesuaikan kebutuhan kalian, yang kalian sukanya membaca dan kalian yang sukanya untuk gaya belajarnya kalian yang audio visual. Di sini udah ada beberapa sumber media belajar kalian. Di Classroom itu berarti udah ngasih ada modul untuk elemen 2. Jadi di sini ada beberapa
contoh perkembangan teknologi dalam bidang TJKT. Nah, kalian pasti tentunya yang suka membaca udah dibaca juga dari rumah, dan yang kalian sukanya lebih ke audiovisual, kalian tentunya juga udah membuka link yang saya sematkan di Classroom ya. Ada di sini beberapa contoh perkembangan teknologi. Sudah dibuka kan? Nah, dari yang sudah kalian amati, yang sudah kalian baca ya, nanti kalian akan kegiatan belajarnya di LKPD, di Classroom juga udah ada. Kalian ada kegiatan belajar untuk apa? Menganalisis perkembangan teknologi. Nah, berarti di sini udah nyimak LKPD-nya ya. Nah, kalian nanti setelah membuka LKPD, itu LKPD-nya ya dikerjakan secara berkelompok sesuai dengan passion-nya kalian yang sukanya. Sesuai dengan gaya belajarnya kalian, yang kalian sukanya mau pakai apa, sukanya lebih ke menulis kayak gitu, sukanya berupa visual, atau kalian yang sukanya dengan yang apa, audio visual kayak gitu, kalian boleh nanti menyajikan hasil analisa kalian dalam berbagai bentuk ya. Kalian boleh yang sukanya menulis nih, kalian boleh sajikan dalam bentuk laporan tulisan dari hasil analisa kalian setelah berdiskusi, setelah mengerjakan LKPD-nya. Kemudian kalian yang sukanya dengan tadi yang sukanya sama audiovisual kayak gitu, kalian mau boleh juga disajikan dalam bentuk video. Jadi kalian presentasinya dengan video. Kayak gitu. Nah, kalian yang sukanya, saya sukanya langsung ini nih Bu, mau presentasi langsung aja lah. Kayak gitu. Sukanya kalian kinestetik, kalian pingin gerak langsung, ngomong langsung, berbicara langsung di depan kelas, boleh seperti itu. Itu ya. Nah, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah cukup jelas ya? Oke, berarti silakan kalian bisa mulai untuk berkelompok mengerjakan LKPD yang ada di Classroom, ya. Dan presentasi video, ya, nah, nggak usah. Nanti kalian perkenalan diri terlebih dahulu, siapa aja ya, terus disampaikan materi yang akan kalian sampaikan itu apa ya, kayak gitu ya. Ya, nanti urut, jadi ada perkenalannya, terus yang akan kalian sampaikan itu apa, materinya apa, nanti boleh bergantian ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin Putra. Saya Maulana Jibril. Saya Dikendri Purnama. Kami akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi microlearning. Teknologi microlearning adalah Sekian dari presentasi kelompok kami. Pengertian, proses dan perangkat yang didesain untuk melindungi informasi penting dan rahasia suatu bisnis dan terjadinya modifikasi dan kerusakan. Selain itu, bisa diartikan sebagai perlindungan informasi atau sistem dari akses penggunaan, gangguan, modifikasi, dan kerusakan yang tidak diizinkan. Oke, seperti JKT4 tadi kita udah nyimak presentasi dari teman kalian. Sekarang kita waktunya nyimak apa nih? Hasil project dari apa ya? Teman kalian juga, namun dalam bentuk video. Kita bisa simak bareng-bareng. Saya Dikendri Purnama. kami akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi microlearning. Teknologi microlearning adalah teknologi yang menggunakan teknologi yang panjang. Oke,
Oke, 10 TJKT 4 tadi menarik sekali ya, presentasi dari teman kalian yang membahas tentang apa? Tentang information security, keamanan informasi. Nah, keamanan informasi ini tentunya memang sangat penting untuk apa? Sebagai upaya perlindungan terhadap segala jenis sumber daya informasi. Karena kalian kan sudah tahu ya, perkembangan teknologi itu sekarang semakin canggih dan semakin pesat. Banyak juga aktivitas masyarakat yang memanfaatkan platform digital, tentunya dengan platform digitalnya sekarang juga semakin beragam. Nah, maka di sini adanya keamanan informasi itu sangat penting untuk apa? Untuk kalian pelajari dan sehingga nanti kalian dapat menerapkan information security itu seperti apa. Misalkan ya, kayak kalian pernah nggak kalian menerapkan, misalkan kayak kalian mau login itu harus pakai password kayak gitu, itu juga udah upaya dari keamanan informasi data kalian. Contohnya seperti itu. Oke, baik, 10 TJKT 4 tadi kita udah sama-sama menyaksikan atau sama-sama menyimak hasil dari masing-masing project dari teman kalian ya. Tadi ada yang menampilkan dari berupa karya tulisan, juga ada yang presentasi dan juga ada yang berupa video ya. Nah, kegiatan berikutnya kalian akan ada kegiatan evaluasi pemahaman dari perkembangan teknologi bidang TJKT. Jadi di sini berarti udah siapkan materinya, udah siapkan soal ada di Canva, di Classroom. Nanti silahkan kalian akses soalnya dan bisa dikerjakan. Ya, silahkan kalian bisa buka Classroom-nya dan diakses link yang ada di Classroom. Oke, kalian semua udah mengakses Classroom ya? Classroom-nya udah dibuka. Di sana ada link ya kan? Ya, silahkan kalian akses linknya dan dilengkapi identitas, kemudian lengkapi juga jawabannya, jangan cuma identitas saja ya. Silahkan dikerjakan, jangan lupa berdoa. Gimana? Ada kesulitan? Enggak? Oke, silakan dikerjakan. Dik sama mana Dik? Oh, nomor yang itu, ya. Kesimpulan. Dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat menciptakan pembelajaran yang menarik bagi siswa karena berbagai aktivitas pembelajaran dapat dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan siswa sehingga pembelajaran tidak menjenuhkan. Demikian tadi pemaparan aksi nyata modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.